Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku ana pasal suwiji syurutul Fatihati utawi pira-pira syarate Fatihah. Iku asyaratun ana 10. Rupane at-tartibu suwiji iku tartib, wal muwalatu lan nuli-nuli, wa mura'atu hurufiha lan ngreksa pira-pira hurufe Fatihah, wa mura'atu tasydidatiha lan ngreksa pira-pira tasydide Fatihah, wa alla yaskuta lan yento ora mandeg sapa wong saktatan tawilatan kelawan mandeg kang dawa, wala qasiratan lan ora mandeg kelawan sedhela yaqsudu kang nejo sapa wong biha kelawan saktah qot al qiraati ing nugel wacane, wa qiraatu kulli ayatiha lan maca sakabehane pira-pira ayate Fatihah, wa minha lan setengah saking ayate Fatihah al basmalatu utawi bacaan Bismillahirrahmanirrahim, wa adamul lahni lan ora onone pelo al mukhili kang bisa najataken bil makna kelawan makna, wa antakuna lan yento ono apa Fatihah iku halatal qiyami ing dalem tingkah ngadeg fil fardi ing dalem salat fardu, wa ayyusmi'a lan yento ngrungokaken apa nafsuhu ing awake wong al qiraata ing wacane, wa alla yatakhallalaha lan yento ora nyela-nyelani Fatihah apa zikrun ajnabiyun zikir kang liya. Syarat-syarat Fatihah itu ada 10. 1. Tertib, 2. Muwalah atau tidak boleh berhenti lama, 3. Menjaga huruf-hurufnya, 4. Menjaga tasydid-tasydidnya, 5. Tidak boleh diam lama, 6. Tidak boleh diam sebentar dengan maksud bacaan Fatihah, 7. Membaca seluruh ayatnya dan sebagian dari ayat-ayatnya yaitu basmalah, 8. Tidak tepat yang bisa merusak makna Fatihah, 9. Fatihah dibaca ketika berdiri pada sholat fardu, 10. Harus memperdengarkan bacaan Fatihah pada dirinya sendiri dan tidak dipisah oleh zikir lain. Al-Fatihah adalah salah satu rukun dari rukun-rukun sholat. Sholat tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah cukup sholat yang tidak dibaca di dalamnya pembuka Al-Quran atau Al-Fatihah. Ada beberapa syarat dalam membaca Al-Fatihah. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sholat yang dikerjakan tidak sah. Adapun syarat-syarat Al-Fatihah ada 10, yaitu 1. Tertib. Dalam membaca Al-Fatihah diharuskan untuk tertib atau berurutan antara ayat-ayatnya. Tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Fatihah secara acak. Jika membaca Al-Fatihah secara acak dan merubah makna atau arti yang terkandung di dalamnya, maka sholatnya batal. Yang kedua, terus-menerus. Tidak boleh memisah bacaan di dalam Al-Fatihah dengan apapun yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Jika dalam membaca Al-Fatihah dipisah atau disela-selai dengan sesuatu, maka bacaan Al-Fatihahnya tidak sah, tetapi sholatnya tetap sah, sehingga wajib mengulangi bacaan Al-Fatihah secara terus-menerus tanpa pemisah. Adapun pemisah di dalam Al-Fatihah yang berhubungan dengan sholat seperti mengucapkan amin bersama imam atau sujud tilawah, maka tidak dianggap memutus bacaan Al-Fatihah, sehingga hanya perlu melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya, tidak perlu mengulang kembali. Yang ketiga yaitu memperhatikan huruf-huruf Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah harus memperhatikan semua huruf-hurufnya. Jika salah satu huruf dari Al-Fatihah tidak dibaca, maka harus mengulanginya. Begitu juga tidak diperbolehkan untuk merubah salah satu huruf dari Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, memperhatikan tasydid Al-Fatihah. Tidak hanya memperhatikan huruf-huruf Al-Fatihah dalam membacanya, diharuskan juga untuk memperhatikan semua tasydid dalam Al-Fatihah, sehingga jika tidak mentasydid bacaan yang seharusnya ditasydid, maka bacaannya tidak dianggap dan wajib mengulangi bacaannya dengan bertasydid. Jika sebaliknya mentasydid bacaan yang tidak ditasydid, maka jika merubah makna dan melakukan secara sengaja, maka sholatnya batal.
jika tidak merubah makna bacaan dalam Al-Fatihah atau dilakukan tanpa kesengajaan, maka sholatnya tetap sah. Kemudian poin 5 dan 6, hendaknya tidak diam dengan diam yang lama atau sebentar yang bertujuan memutus bacaan Al-Fatihah. Artinya tidak diperbolehkan berhenti ketika membaca Al-Fatihah, baik berhenti atau diam dalam waktu yang lama atau berhenti sebentar dengan niatan atau tujuan memutus bacaan Al-Fatihah. Syarat ini sama dengan syarat sebelumnya. Berhenti dalam waktu yang lama yaitu seukuran melebihi berhenti untuk mengambil nafas, dan berhenti sebentar yaitu seukuran waktu yang kurang untuk mengambil nafas. Jika berhenti dalam waktu yang lama atau sebentar tetapi dengan tujuan memutus bacaan Al-Fatihah, maka wajib mengulangi bacaan Al-Fatihah. Kemudian poin yang ketujuh, membaca semua ayat-ayat Al-Fatihah, diantaranya adalah basmalah. Semua ayat di dalam Al-Fatihah wajib dibaca, termasuk bacaan basmalah. Basmalah termasuk ayat dari Al-Fatihah sehingga wajib dibaca ketika membaca Al-Fatihah. Membaca basmalah disunahkan di setiap awal surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Kemudian poin yang ke-8 yaitu tidak adanya kekeliruan bacaan yang merusak makna. Ketika membaca Al-Fatihah tidak diperbolehkan ada kekeliruan dalam membaca Al-Fatihah sekiranya bisa merusak makna atau arti yang terkandung dalam Al-Fatihah. Jika membaca Al-Fatihah dengan merusak bacaan, merusak huruf atau harokat yang merubah makna, maka sholatnya batal. Poin yang ke-9, hendaknya membaca Al-Fatihah ketika dalam keadaan berdiri di dalam sholat fardu. Ketika membaca sebagian dari ayat Al-Fatihah bersamaan waktu ketika bergerak untuk rukuk atau ketika sedang bangkit untuk berdiri, maka bacaan Al-Fatihahnya tidak sah, sehingga wajib membaca Al-Fatihah ketika telah tegak berdiri dalam sholat fardu. Poin yang ke-10, hendaknya memperdengarkan dirinya bacaan Al-Fatihah dan tidak menyela-nyelai Al-Fatihah dengan zikir yang lain. Sebagaimana pembahasan dalam syarat takbiratul ihram, disyaratkan harus memperdengarkan semua huruf-hurufnya, minimal didengarkan dirinya sendiri. Begitu juga disyaratkan dalam membaca Al-Fatihah untuk memperdengarkan dirinya semua huruf-huruf dalam Al-Fatihah. Hal ini dikarenakan Al-Fatihah adalah termasuk rukun qauli, dan syarat untuk setiap rukun qauli adalah memperdengarkan dirinya sendiri semua huruf-huruf dari rukun qauli tersebut. Kemudian yang dimaksud zikir yang lain adalah zikir yang tidak dianjurkan untuk dibaca karena kemaslahatan sholat. Artinya ketika membaca Al-Fatihah tidak diperkenankan menyela-nyelainya dengan zikir yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kemaslahatan sholat. Syarat ini telah dibahas dalam syarat nomor 2.